Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemikiran Islam oleh Adi Warman. Sebelumnya perkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri yaitu Harin Sofyan Hidayat. Selanjutnya rekan saya Maulinda Herlista dan saya Maitu Yandriani. Oke, selanjutnya yang pertama saya akan menjelaskan tentang biografi dan pemikiran oleh Adi Warman. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dan juga pemikiran dari Adi Warman Azwar Karim. Adi Warman Azwar Karim mempunyai nama lengkap yaitu Insinyur Haji Adi Warman Azwar Karim SEMBA MAEB. Beliau lahir di Jakarta pada 29 Juni 1963. Adi Warman merupakan seseorang yang punya hobi belajar. Dengan hobinya tersebut, beliau menempuh pendidikan S1-nya di dua universitas ternama di Indonesia, yaitu IPB dan juga UI. Kemudian dia melanjutkan S2-nya di Boston University, Amerika Serikat, dengan gelar MAEP. Selanjutnya, dalam bidang akademis dan konsistensinya di bidang ekonomi, beliau mengantarkannya untuk meneliti berbagai karir prestisius. Nah, pada tanggal 1992, beliau menjadi salah satu karyawan di Bank Muamalat Indonesia. Setelah sebelumnya sempat bekerja di Bappenas. Kemudian setelah berjalan beberapa tahun, kemudian beliau diutus menjadi seorang pemimpin di cabang BMI Jawa Barat. Nah, setelah beliau bekerja, kemudian beliau berpartisipasi dalam perkembangan perbankan dan juga ekonomi syariah di Indonesia, bukan saja sebagai praktisi, namun beliau juga sebagai intelektual dan akademis. Ia menjadi dosen tamu di sejumlah universitas atau perguruan tinggi ternama di Indonesia seperti UI, IPB, UNAIR, IAIN, Syarif Hidayatullah. Beliau juga diminta untuk menjadi dosen di perguruan tinggi swasta. Nah, pada tahun 1999, Adi Warman bersama kurang lebih 45 cendekiawan Muslim Indonesia mendirikan lembaga IIITI The International Institute of Islamic Thought Indonesia. Sebagai induknya berada di Amerika Serikat, lembaga ini merupakan lembaga kajian pemikiran Islam yang berupaya mengeksplorasi islamisasi ilmu pengetahuan sebagai respon Islam atas perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di dunia. Nah, dengan hal itu, kepakaran Adi Warman di bidang ekonomi Islam semakin diakui dengan ditunjuknya ia sebagai anggota Dewan Syariah Nasional atau disingkat DSN dan terlibat dalam persiapan lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah. Beberapa tulisan Adi Warman yang telah diterbitkan antara lain Ekonomi Islam, suatu kajian memorer yang merupakan kumpulan artikelnya di majalah Panji Masyarakat dan juga Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Selanjutnya yaitu Fundamentalis Intelektual, Fundamentalis Profesional oleh Adi Warman. Nah, dalam pemikiran ini, fundamentalis di sini didefinisikan sebagai konteks pola pemikiran, ide dan gagasan dalam memperjuangkan syariat Islam. Nah, dalam hal ini fundamentalis dibagi menjadi dua. Yang pertama, fundamentalis Islam politik. Yang kedua, fundamentalis Islam kultural. Nah, fundamentalis Islam politik yaitu menempuh jalan mencapai kekuasaan sebagai alat untuk menegakkan syariat Islam, sedangkan fundamentalis Islam kultural itu memilih jalan budaya menegakkan syariat Islam. Dalam hal ini, perbedaan pendapat antara Islam politik dan juga Islam kultural itu mempunyai perbedaan pendapat dalam menyikapi seputar ekonomi dan perbankan syariah yang ada di Indonesia. Nah, berlakunya syariat Islam dalam sistem ekonomi Islam, khususnya perbankan syariah, sama halnya dengan keinginan kawan-kawan mereka yang memperjuangkan syariah
ke Islam melalui bidang politik. Nah, dalam memperjuangkan syariah dalam bidang politik ini dikenal dengan cara-cara radikal, sementara perjuangan dengan menegakkan ekonomi sosial, menegakkan ekonomi Islam secara sosial atau budaya ini dengan cara gradual dan demokratis. Di Indonesia sendiri, fundamentalis dalam memperjuangkan tegaknya ekonomi Islam dapat dibedakan menjadi dua kelompok lagi, yaitu fundamentalis secara profesional dan fundamentalis secara intelektual. Nah, fundamentalis profesional yaitu berorientasi pada segi praktek. Mereka merasa tidak perlu menunggu perkembangan teori Islam menjadi mapan serta mencukupkan diri dengan piranti teori yang sudah ada, yaitu fikih muamalah setelah dikonseptualisasi. Golongan profesional inilah yang berada di balik pendirian BMI dan bank-bank Islam lainnya. Nah, berbeda dengan fundamentalis profesional tadi, fundamentalis intelektual justru berorientasi pada teori. Mereka berupaya menyediakan dasar pijakan bagi berlaksananya ekonomi Islam secara baik dan benar serta dapat diterima secara luas oleh masyarakat Indonesia. Karena itulah dapat dikatakan bahwa Adi Warman berusaha menempatkan dirinya dalam perjuangan ekonomi Islam secara praktis maupun secara teoritis. Nah, karena itulah dapat dikatakan bahwa Adi Warman menempatkan dirinya pada posisi fundamentalis, intelektual, dan radikal. Mengenai pendekatan dan metode yang digunakan oleh Adi Warman, yaitu yang pertama pendekatan sejarah dan yang kedua adalah pendekatan fikih dan ekonomi. Pendekatan sejarah sangat kental dalam berbagai tulisan Adi Warman. Dalam tulisannya, terutama pada buku, Adi Warman selalu berupaya menyelesaikan fenomena ekonomi kontemporer dengan menunjuk pada sejarah Islam klasik. Selain itu juga mengelaborasi pemikiran-pemikiran sarjana besar Muslim klasik dan mencoba merefleksikannya dalam konteks kekinian, tentu saja menurut perspektif ekonomi. Selanjutnya, pendekatan fikih. Dalam pandangannya, fikih itu tidak hanya berbicara pada aspek ubudiyah semata. Fikih berbicara pada aspek sosial masyarakat yang lebih luas, terutama ketika dibingkai dalam wadah fiqhul waqiyah. Dalam format yang demikian, fikih lebih merupakan respon atas problematika kontemporer sebagai suatu upaya yang menemukan jawaban dan solusi yang tepat bagi suatu masyarakat tertentu. Dalam konsep tertentu pula, karena itu Adi Warman selalu berpegang pada adagium likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Setiap kondisi butuh ungkapan yang tepat dan setiap ungkapan butuh waktu yang tepat pula. Selanjutnya yaitu pokok-pokok pikiran. Yang pertama, redefinisi dan rancang bangun ilmu ekonomi Islam. Selama ini, definisi yang sering ditemukan adalah ekonomi yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Adi Warman menawarkan pengertian ekonomi Islam sebagai ekonomi yang dibangun atas nilai-nilai universal Islam. Nilai-nilai yang dimaksud adalah tauhid atau keesaan, adil atau keadilan, khilafah atau pemerintahan, nubuwah atau kenabian, dan ma'at atau rasul. Kelima prinsip tersebut perlu diderivasikan lagi menjadi proporsi-proporsi ekonomi Islam yang meliputi multiple ownership, freedom to act, serta social justice. Dalam istilah Adi Warman, sistem norma atau hukum disebut sebagai akhlak ekonomi Islam. Untuk menjelaskan bangunan teori yang dirancang oleh Adi Warman dapat disederhanakan dalam ilustrasi berikut ini. Yang pertama adalah akhlak, yang kedua multiple ownership, yang ketiga tauhid, adil, nubuwah, khilafah, dan mahat, yang keempat freedom to act, yang kelima social justice, yang keenam norma ekonomi Islam, yang ketujuh prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan yang kedelapan teori ekonomi Islam. Selanjutnya yaitu integrasi intelektual dan harakah atau kampus, pemerintah, dan praktisi. Dalam pandangan Adi Warman, ekonomi Islam itu tidak akan bisa bangkit di Indonesia dengan hanya menekankan pada salah satu aspek pengembangan teoritis atau praktis. Kedua aspek tersebut itu harus berjalan bersamaan atau serentak. Gerakan yang demikian itu disebut oleh Adi Warman sebagai Harakah al-Iqtisadiyyah al-Islamiyah al-Indonesia atau Gerakan Ekonomi Islam Indonesia. Menurut Adi Warman,
Harakah al-Istiqsadiyah itu sebagai suatu model pengembangan ekonomi Islam di Indonesia dapat dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama, mengupayakan wacana ekonomi Islam masuk ke dalam kampus melalui kurikulum atau bentuk yang lain. Yang kedua, pengembangan sistem. Tahap ini tuh belum ditentukan melalui pertumbuhan undang-undang atau pembentukan undang-undang atau peraturan di daerah. Yang ketiga, pengembangan otonomi umat. Cukup sekian penjelasan dari kami tentang pemikiran ekonomi Islam oleh Adi Warman Azwar Karim. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.